Shalom, saudara dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya, Pastor Nengah Yusak, dalam renungan Word of Wisdom. Saya bersyukur dan bersukacita karena hari ini saya boleh hadir kembali di tengah-tengah saudara. Renungan kali ini berjudul Bebas dari Iri Hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, banyak orang berpikir dosa selanjutnya masuk ke dalam dunia adalah membunuh, karena Kain membunuh Habil. Tapi sesungguhnya dosa yang pertama kali setelah kejatuhan manusia masuk ke dalam dunia adalah iri hati. Karena iri hatilah Kain membunuh adiknya, yaitu Habil. Jadi iri hati ini dosa yang sangat berbahaya. Anak-anak Tuhan harus bebas dari iri hati. Kenapa? Karena iri hati tidak mendapat tempat di hadapan Tuhan. Galatia 5:19, perbuatan-perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu Galatia 5:18-21. Kenapa kita harus bebas dari iri hati? Karena iri hati membuktikan bahwa kita ini manusia daging. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 1 Korintus 3:3. Jadi saudara, orang yang iri hati itu membuktikan dia manusia daging. Saudara dan saya bukan manusia daging. Kita adalah manusia-manusia rohani. Kita adalah man of God. Yang ketiga, iri hati menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3:16. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita harus membebaskan diri kita dari iri hati. Bagaimana caranya? Kita harus belajar. Roma menulis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kita belajar, kalau ada saudara-saudara kita diberkati lebih daripada kita, ada saudara kita berhasil lebih daripada kita, kita belajar turut bersukacita dengan mereka, turut bersyukur dengan mereka. Dengan demikian, kita akan bebas dari kecemburuan. Kita akan bebas dari iri hati. Saudara, bebaskan dirimu dari iri hati. Karena iri hati, orang yang iri hati tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi iri hati itu sangat berbahaya. Bukan hal yang sepele. Jangan anggap itu sepele. Sebab itu bisa menimbulkan kebinasan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membebaskan diri kami dari iri hati. Karena kami bukan manusia-manusia daging. Kami adalah manusia-manusia rohani yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Kami adalah manusia-manusia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Karena itu Tuhan,
Kami mau membebaskan diri kami dari iri hati. Sebab hanya orang-orang yang bebas dari iri hati akan menerima berkat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.